Oke guys, hari ini saya mau sharing ada penambahan aplikasi lagi di STB B860H ya. Cuman yang sekarang saya tes itu di STB-nya saya jadikan NAS ya, atau server ya. Di NAS ini atau server ini lumayan bisa kepake ya. Untuk server saya sementara saya tes untuk nampung film-film ya, downloadan film. Kalian juga ini bisa untuk nyimpen data-data penting lainnya ya, seperti foto atau video atau game. Ini juga bisa dipakai untuk multimedia ya, bukan hanya sekedar untuk nampung file-file, tapi NAS juga bisa disetting menjadi multimedia ya. Jadi kita misalkan sedang di luar, bisa menyimpan aplikasi atau file-file langsung ke server, dan di server ini juga bisa diakses oleh keluarga ya. Jadi ini servernya gratisan, kapasitasnya juga bisa di extend ya, bisa diperbesar. Saya pakai hard disk NVMe ya, atau SSD NVMe sebesar 500 GB. Ini saya gabungkan sama uh, memori internal atau hard disk internal dari STB ya. STB ini bawaannya setelah di program NAS menjadi storage-nya 8 GB ya. Dari 8 GB ini kepotong sistem menjadi 6 GB, sangat kecil ya untuk menampung file. Makanya saya extend pakai NVMe 500 GB, jadi semua file-filenya lumayan banyak banget bisa nampung di sini. Dan ini untuk proses penyimpanannya juga ini sangat cepat ya, sangat cepat. Tergantung ke jaringannya juga ya, tapi ini saya coba untuk memindahkan file dari lokal ya, dari laptop lokal ke jaringan. Ini sangat cepat ya, 1 GB itu kurang lebih sekitar 2 menitan ya, untuk kapasitas file atau video yang 1 GB ini lumayan. Saya udah pilih-pilih filenya yang lumayan bagus-bagus, yang gede-gede, ini cepet banget. Nah, dari NAS ini kita juga bisa install aplikasi lain ya. Di sini saya install Unapp ya. Dari Unapp ini saya coba install. Seperti biasa, satu STB saya maksimal di 5 clone ya. Dan ini udah berjalan beberapa hari juga lumayan bagus, lancar, tidak ada masalah. Penggunaan RAM-nya juga sangat kecil ya. Maksudnya penggunaan CPU-nya ya, ini sangat kecil, hanya sekitar 7%-an ya, 7-10%. Jadi penggunaannya ini tidak tidak over ya. Penggunaan RAM-nya ini yang lumayan kepake, agak gede ya. Tapi kalau misalkan Unapp-nya hanya satu tanpa cloning, ini sangat-sangat powerful sekali ya. Cuman Unapp ini saya installnya lumayan ya, ada 1 2 3 4, ada 5 ya. Dan satu lagi yang mau saya informasikan adalah Pounce ya, Pounce. Ini aplikasi, memang ini udah lama juga ya, Pounce, atau dulu itu apa ya, IP Royal, hampir sama dengan IP Royal. Cuman yang ini baru ada updatean lagi dari server Pounce-nya, dan saya juga baru nyoba kemarin. Ini sudah aktif ya di NAS. Cuman untuk saat ini untuk aplikasi Pounce ini belum dapat celah cloningannya ya. Jadi satu STB hanya satu, karena dia satu IP hanya kedetek satu ya, nggak bisa di satu IP-nya nggak bisa dipecah untuk beberapa STB, tidak seperti Unapp ya. Kalau Unapp ini satu IP ini bisa, ini sama nih, ini IP-nya sama ya, 2228, yang ini 2228, bisa ya untuk dipecah jadi 5 clone ya, bahkan 10. Cuman safety-nya sih di 5 saja ya. Di 5 ini masih aman. Nah, untuk Pounce ini saya belum dapat celahnya, belum dapat scriptnya untuk di clone jadi satu STB atau satu akun. Saya baru satu script ya. Saya lagi nyoba-nyoba lagi di
STB kedua dengan akun yang sama ya, tapi saya belum coba. Nanti kalau misalkan sudah ketemu celahnya pasti nanti saya share lagi ya. Untuk pendapatannya ini lumayan, ini satu hari ini kemarin saya mulainya ini sebenarnya tuh apa namanya tuh akun ini udah berjalan ya tahun kemarin ya, cuman berhubung tahun kemarin eh, belum bagus ya, dirasa masih belum bagus, jadi saya belum aktifkan lagi. Nah, setelah kemarin saya browsing-browsing, ternyata Pounds ini sudah ada updatean dan kelihatannya ya lumayan sudah ada bagus. Masalah sekarang sudah ada gamesnya, ada survei. Kalau misalkan menggunakan HP ini bisa untuk menambah poin ya, dan yang lainnya lah ya. Cuman yang saya fokuskan di sini hanya miningnya aja ya, hanya sharing bandwidth aja atau sharing data ya. Kemarin saya mulai dari penggunaannya dari 0,0453 ya, sekarang sudah 0,0955. Coba sudah berapa ya, kita tes dulu ya. 0,0453 dikurangi 0,0955. Oh, baru kurang lebih 0,05 giga ya, 0,05 giga. Kemarin kita mulai dari siang hari lah. Jadi ini belum 1 kali 24 jam ya. Kita tes dengan satu STB digunakan dinas yang dicampur dengan earn juga, hasilnya berapa ya. Tapi kelihatannya ini lumayan bagus ya, tidak jelek-jelek banget ya untuk passive income. Jadi ini aplikasi Pound untuk saat ini cukuplah bagus lah. Cuman ini payoutnya minimal $5 ya, sedangkan untuk uh, earn app ini minimal 2,5 ya. Ini saya coba installnya di akun yang lainnya, jadi ini belum belum ada payoutnya ya. Mana transaksi ini ya, nah ini belum ada payoutnya ya, jadi ini minimal 2,5. Untuk yang akun satunya lagi ini sedang berjalan, itu sudah payout lebih dari $70 ya. Kalau yang ini belum sama sekali. Ini saya tes di NAS ya, di STB NAS, jadi dibedain akunnya ya. Jadi untuk kesimpulannya, untuk program aplikasi Pounds ini bagus ya untuk sementara ini, untuk saat ini masih layak dicoba sepertinya ya. Cuman saya masih belum ketemu clone-nya ya, script clone-nya atau celah-celah untuk membuat cloningnya. Tapi saya lagi coba terus, siapa tahu dari satu STB bisa untuk beberapa clone ya. Cuman dulu tahun lalu ini saya coba, dia bentrok ya. STB kedua dia IP-nya sama, STB ketiga dia IP-nya sama, walaupun akunnya kita bedain ya, karena dia hanya satu IP satu akun ya. Cuman untuk solusi yang paling simple bisa menggunakan jaringan seamless WiFi ID ya. Kalau menggunakan jaringan seamless WiFi ID itu setiap device yang terkoneksi ke router WiFi ID itu otomatis IP address-nya mendapatkan satu IP per device ya. Jadi untuk teman-teman yang mau coba tes menggunakan jaringan dari WiFi ID ya, di biasanya sih IP-nya berubah ya, beda-beda ya. Saya juga lagi mau coba, mau pasang jaringan seamless WiFi ID ya, mudah-mudahan kepake dan itu bisa menjadi profitable lagi ya, benar-benar bisa jadi cuan tambahan ya, kalau memang satu device bisa beda IP ya. Apalagi untuk jaringan seamless ini penggunaan uh, bandwidthnya itu bagus ya. Tempo hari rekan saya dia jalanin earn app menggunakan WiFi ID, itu satu IP-nya dia otomatis beda ini ya, satu STB-nya dia beda IP, dan ininya kenceng banget ya bandwidthnya ini. Dalam satu hari itu bisa kena minimum paymentnya ya, minimum payoutnya ya, bisa di $2,5 ya penghasilannya. Saya lupa untuk jumlah STB-nya, kalau nggak salah sih
sekitar 30 STB ya. 30 STB setiap hari bisa gajian ya, bisa payout $2,5 dari an app menggunakan seamless WiFi ID ya. Itu menurut rekan saya, karena saya sendiri sih belum nyoba ya, tapi kedepannya saya mau coba ya. Jadi STB ini lumayan mantep banget ya. Selain bisa untuk nonton TV ya, untuk STB pada umumnya, ini kita rubah juga bisa menjadi NAS server ya untuk penyimpanan atau penampungan data-data, dan bisa diakses oleh keluarga daripada kita berlangganan Google Drive atau Dropbox dan lain sebagainya. Kita membuat server pribadi saja menggunakan NAS ya. Nanti kita tutorialnya kita buatkan ya. Jadi uh, banyak manfaatnya dari STB B860H ya. Ini saya menggunakan versi 1 alias RAM yang 1 GB ya. Ini penggunaan CPU-nya bisa dibilang kecil ya. Penampungannya juga ini bisa di extend, bisa diperbesar menggunakan SSD eksternal, dan untuk copy paste file-filenya juga cukup cepat ya. Oke, mungkin share kali ini sampai di sini dulu. Nanti untuk tutorial nginstal Pounce-nya nanti kita buat di video yang lain ya. Ini hanya menginformasikan dulu saja bahwa aplikasi Pounce ini cukup profitable untuk saat ini, bisa disandingkan dengan Earn App ya. Ini saya bisa dijalankan di 1 STB ya. Ini satu informasi lagi, saya belum diinstal virusnya ya. Di NAS ini sengaja saya tidak install virus karena saya apa, untuk menghindari penggunaan RAM yang terlalu besar ya, karena virus lumayan penggunaan RAM-nya besar ya. Untuk mining sebenarnya 3 ya virus, eh, Pound sama Earn masih bisa, cuman saya ini eh, sengaja tidak diinstal di apa namanya tuh, di NAS ini ya, karena ini NAS ini saya buat nampung file saja ya, untuk data-data dulu. Nanti mungkin kedepannya saya coba install virusnya juga ya, tapi untuk saat ini hanya 2, Pound sama on app dulu. Oke, mungkin informasi kali ini sampai di sini. Nanti kita lanjut di tutorial install Pounce-nya ya. Oke, bye-bye. Terima kasih.